Halo, selamat pagi saudara. Kini saatnya saya, Doni Hermatra, mengantarkan sejumlah informasi dari Semarang. Berikut 3 berita utama kami pagi ini, di antaranya. Operasi pasar di Kota Tegal ramai diserbu pembeli. Banyak warga kecewa tidak kebagian minyak goreng murah. Pasangan suami istri di Gerobokan tewas tersambar petir saat boncengan motor. Petugas Satpol PP membongkar lapak pedagang tidak berizin di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Dalam waktu sekejap, minyak goreng murah dalam operasi pasar di sejumlah pasar tradisional di Kota Tegal ludes diserbu pembeli. Salah satunya di Pasar Krandon. Sejak pukul 7 pagi, warga yang didominasi kaum perempuan sudah mengantre demi mendapatkan minyak goreng kemasan 2 liter seharga Rp28.000. Namun sayang, dalam operasi pasar yang berlangsung 1 jam ini, petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal hanya menyediakan 200 liter minyak goreng kemasan. Akibatnya banyak warga yang tidak kebagian minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter. Mereka kecewa, mengantre lama, kemudian pulang dengan tangan hampa. Ribuan nggak dapat ya? Dari tadi nggak dapat ini. Ini belum dapat. Kupon udah dapat, Bu. Kupon sudah dapat, uang sudah siap. Udah dari tadi. Kenapa, Bu, katanya, Bu? Katanya ntar itu kalau ada itu. Ini habis berarti? Saya kan lagi jualan. Berarti habis. Iya, habis panggilan ini nggak ada. Sudah 1 jam nunggu. 2 jam macam lain. Ya, Tapi akhirnya nggak dapat, Pak. nggak dapat minyak. Kecewa nggak nih, Pak? Ya kecewa dong. Antri berapa lama, Pak? 1 jam antri. Ini ada uangnya, ada kuponnya, nggak dapat minyak. Kenapa, Pak? Ya nggak tahu ya. Pemerintah Kota Tegal bersama Bulog dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal menggelar operasi minyak goreng serentak di 5 pasar, yaitu Pasar Krandon, Langon, Martoloyo, Randung Gunting, dan Sumur Panggang. Wakil Wali Kota Tegal mengakui kuota 200 liter minyak ternyata tidak cukup, sehingga banyak warga kecewa tidak kebagian minyak goreng. Saya melihat langsung ke pasar-pasar, memang para penjual juga masih ada minyaknya, tetapi mungkin harganya masih agak sedikit tinggi ya, sedikit tinggi, makanya kita harus melakukan operasi pasar. Jadi banyak yang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi harganya masih agak lumayan tinggi ini, harusnya 14.000, sekarang di angka 16, ada angka 17. Jadi mudah-mudahan dengan nanti operasi pasar kita bisa menekan harga di pasaran. Jumadi juga memantau harga minyak goreng curah dan kemasan di pasar tradisional. Hasilnya harga minyak goreng belum seragam. Para pedagang masih menjualnya di kisaran Rp15 hingga Rp17.000 per liter. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Stok tahu tempe di Pasar Gaem Sari Kota Semarang masih aman, tidak terpengaruh aksi mogok perajin tahu dan tempe di Pulau Jawa. Beberapa pedagang tetap menjual tahu tempe walaupun harganya naik dan ukurannya lebih kecil. Maisaro, salah satu pedagang, mengaku kenaikan harga tahu berkisar Rp1.000. Saat harga kedelai belum naik, 1 blok tahu dijual Rp6.000, namun sejak sepekan silam melonjak jadi Rp7.000. Sedangkan harga tempe 1 blok masih dijual dengan harga lama, yakni Rp5.000. Namun ukuran tempe lebih kecil. Imbas kenaikan harga tahu dan ukuran tempe mengecil, Maisaro tidak bisa menjual tahu tempe secara maksimal. Harga kalau tahu harga naik, tapi barangnya standar, enggak dikecilin. Tapi kalau tempe tuh harganya biasa, cuma barangnya dikecilin. Jadi kalau tahu tuh enggak bisa, kalau dikecilin nanti enggak jadi malah. Kalau tempe kan bisa dikurangin kedelainya, tapi kalau bikin tahu, kalau dikurangi kedelainya itu nggak bisa, nanti malah rusak gitu. Bu, ini harga tahu sendiri sebelumnya berapa ini? Dijual berapa? Yang ini 7.000, yang ini 6.000, sekarang jadi 7.000. Kalau yang ini, yang gede, kemarin itu 7.000, sekarang 8.000. Oh, berarti naik Rp1.000. Kalau Sementara itu, Mufarida, salah satu pembeli tempe, tidak keberatan harga tahu tempe meningkat Rp1.000. Namun Mufarida berharap tahu tempe tersedia di pasar atau mudah diperoleh. Kalau misalnya barangnya ada nggak apa-apa.
Penting barang ada daripada kosong. Kosong ya. Kalau ini satu box tempe berapa ini Bu tadi? Kalau ini tadi ini 5.001. 5.001 ya. 10.002. Kalau bisa ya tempe ya, maksudnya tempe masih ada. Ya walaupun harganya naik sedikit, ya pajak misalnya 2.000 apa 1.000 nggak apa-apa, yang penting tempe ada. Pedagang dan pembeli berharap pemerintah segera menurunkan harga kedelai agar perajin tidak mogok serta tahu tempe mudah dijumpai di pasaran. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Puluhan petani wortel dari Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali berunjuk rasa di Simpang 5 Boyolali. Mereka menuntut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi segera menstabilkan harga wortel. Pasalnya harga wortel dari petani anjlok Rp500 per kilogram. Setelah unjuk rasa, para petani pun membagikan 2 ton wortel kepada warga setempat, termasuk pengguna jalan di sepanjang Simpang 5 Boyolali. Seluruh wortel ludes dibagikan kurang dari 10 menit. Para pengguna jalan saling berebut mendapatkan wortel, namun ada warga yang membayar seikhlasnya. Menurut petani, wortel dibagikan kepada warga daripada rugi dijual. Tindakan ini juga sindiran kepada pemerintah. Sekarang itu di bawah 1.000 kan gitu. Kalau dulu itu sampai bisa 5.000, 6.000 sampai 10.000. Tapi kenyataan untuk tahun ini itu mau jual yang sulit ini. Unjuk rasa para petani lereng Gunung Merbabu dan Merapi ini hanya berlangsung 30 menit. Mereka dijaga ketat aparat kepolisian. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Pengendara motor bernama Sri tewas dalam kecelakaan yang melibatkan sebuah truk di Simpang 4 Gor Gelar Sena, Kabupaten Klaten. Korban mengalami luka pada kepala serta dada. Kepastian kecelakaan masih diselidiki polisi. Diduga motor melaju dari arah Klaten menuju Karanganom. Sedangkan truk yang dikemudikan Suwondo, warga Ngawi Jawa Timur, melaju dari arah Jongrangan menuju Bramen. Untuk kronologi saat ini kita masih mendalami kejadian yang ada di TKP. Untuk kondisi dari pemotor sendiri seperti apa nih? Untuk kondisi dari pengemudi SPM roda 2, untuk korban meninggal di tempat. Luka di bagian mana dan? Untuk luka di bagian kepala dan bagian dada. Meletus itu loh, nah, saya kira lubangan di situ. Soalnya kemarin kan juga ada, terus tak cek, kok nggak ada. Saya itu ternyata udah posisi kendaraan itu udah di bawah truk, terus si korban sudah terlempar di sisi kanan. Seluruh barang bukti truk dan motor dibawa polisi ke kantor unit Laka Lantas Kepolisian Resor Klaten. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Edi Susanto dan istrinya Megia Anjarsari tewas tersambar petir. 2 warga desa Katong, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan ini tersambar petir saat boncengan motor di jalur setapak sawah dekat rumah. Sebelumnya kedua korban menanam tomat di sawah. Karena hujan, pasangan suami istri ini berteduh. Tidak lama berselang mereka memutuskan pulang karena khawatir kondisi 2 anaknya di rumah. Saat melaju sekitar 50 meter, mendadak petir menghantam kedua korban. Mereka tewas di lokasi dengan luka bakar pada bagian kepala. Dia itu tanam tomat. Nah, kebetulan sore itu mendung. Karena mendung sebetulnya sudah berteduh. Nah, karena mikir dari anaknya tersebut, anaknya di rumah langsung tergesa-gesa untuk pulang. Setelah tergesa-gesa pulang, kemudian di tengah jalan itu menjerit karena ada suara daripada petir tersebut. Setelah itu ditolong sama warga. Setelah sama warga, tahu-tahu itu sudah tidak ada nyawanya lagi. Oleh para tetangga, kedua korban dibawa ke rumah duka. Setelah dipastikan tidak ada luka bekas penganiayaan, jasad keduanya dimakamkan di pemakaman umum Desa Katong. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan.